Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih kita menganalisis hasil analisis thermal dan juga bagaimana kita membuat kurva TGA dan juga DTA gitu. Bagaimana kita menentukan juga thermal eventnya. Oke, pada kesempatan ini kita diberikan data, yaitu ada data masa awal dalam miligram dan sebanyak ini, lalu ada data temperaturnya dalam satuan derajat Celcius, ada data weight atau masanya juga dalam miligram juga. Nah, untuk menentukan atau memplotkan agar kita mendapatkan kurva TGA, kita harus membuat persentase dari masanya. Jadi kita harus membuat dulu masanya dalam bentuk persen. Oke, mungkin kita langsung saja kita klik ini, terus kita bagi masa yang ini dengan masa awal tadi. Terus kita kunci Fn F4, terus kita kalikan dengan 100. Ya, kita sudah dapat, terus kita klik dong di sini. Ya, di sini kita sudah dapat ya weight dari persen dan juga data temperatur. Nah, yang kita gunakan itu untuk X-nya itu data temperaturnya. Kita copy saja. Oh ya, untuk membuat kurvanya kita membutuhkan aplikasi Origin. Jadi untuk di Excel itu mungkin sedikit susah, jadi kita menggunakan Origin. Kita ke Origin saja, kita paste di sini data temperaturnya. Kita bisa Ctrl M di sini untuk mendapatkan ini. Close, terus kita klik. Nah, di sini terus kita copy data weight-nya atau beratnya atau masanya dalam bentuk temperatur tadi. Oke, kita paste di sini. Nah, kita sudah dapat nih data temperaturnya di sumbu X dan juga data weight-nya di sumbu Y. Oke, mungkin kita langsung plotkan saja. Nah, ini adalah kurva dari kurva TGA-nya ya. Nah, untuk menentukan thermal event-nya atau thermal yang ada gitu ya, suatu thermal event yang ada, kita bisa mencarinya dengan kurva DTA. Nah, untuk di sini kan tidak begitu terlihat ya berapa turunan yang ada. Nah, kita bisa cari di kurva DTA-nya. Oke. Cara membuat kurva DTA-nya, kita mencari dulu derivat weight-nya. Kita pilih matematik, terus kita, bisa ini ya teman-teman, terus open dialog. Nah, terus kita klik OK saja. Oke, kita lihat di grafiknya, di booknya. Nah, sudah ada ya teman-teman, di sini ada temperatur, weight, dan derivatifnya. Oke, kita plotkan saja ketiganya ini. Kita pilih kurva yang di sini, yaitu W. Nah, kita sudah dapat ya teman-teman kurva untuk DTA dan juga TGA-nya. Oke teman-teman, nah di sini kita udah dapat kurvanya ya. Di sini kita bisa lihat ini kurvanya udah kurva DTA dan juga TGA. Nah sini karena belum halus gitu ya, kita bisa ubah saja. Kita pencet di sini, kita pencet analisis, terus kita signal processing, terus smooth, open dialog. Nah di sini kita ubah menjadi ini ya teman-teman. Kita bisa preview dulu. Nah di sini kita klik OK. Nah, di sini kita udah dapet ya. Yang merah ini ada sedikit. Di sini tuh ada kurva yang halusnya gitu ya. Di sini juga di booknya kita juga dapat yang data yang smoothernya atau yang lebih halusnya. Nah, sini bisa kita plotkan saja untuk kurva yang smoothnya ya. Nah, di sini kita plotkan saja seperti tadi yang double Y karena kita memiliki 2 Y ya. Nah, di sini udah ada ya teman-teman. Di sini ada temperaturnya, weight-nya, dan ini smoothed ininya, derivatifnya. Oke, sini bisa kita ubah ininya ya. Kita ubah agar bentuknya sama seperti kurva-kurva yang lainnya. Kita pencet line, sama ini juga. Pencet line juga. Terus kita bisa klik 2 kali di sini untuk mengganti agar lebih tebal. Oke, sini juga sama, kita ubah agar lebih tebal juga.
Di sini udah ada ya teman-teman bentuk kurvanya. Nah, sini bisa kita ubah skalanya agar tidak ada kekosongan gitu ya. Kita ubahkan 0 dua-duanya. Nah, di sini kurvanya udah lumayan bagus ya. Nah, di sini kita bisa langsung aja untuk mencari thermal eventnya teman-teman. Nah, gimana sih cara cari thermal eventnya? Nah, di sini tuh kan ada puncaknya ya teman-teman. Ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Nah, kita cari satu-satu. Nah, untuk puncak yang kurang dari 5 itu bisa kita abaikan ya teman-teman. Oke, mungkin kita langsung saja. Caranya itu kita bisa pencet yang ini untuk menarik garisnya. Mungkin ini caranya bisa kita tarik garis ke sini. Nah, sekitar sini, terus kita tarik, pencet shift ya untuk mendapatkan garis yang lurus. Kita tarik ke sini. Nah, mungkin ini thermal event yang pertama gitu ya, turunan yang pertama. Terus kita bisa ganti warnanya teman-teman. Klik 2 kali, terus kita pilih jadi warna merah. Terus kita set default karena kita akan menggunakan warna ini terus kita apply, terus oke. Nah, sini udah ada teman-teman. Nah, untuk garis selanjutnya juga tadi kan ada yang ke atas sini ya, ini terus kita yang ke bawah yang ini kita garis juga. Nah, kita garisi di sini. Nah, terus untuk yang lainnya juga sini juga ya teman-teman, kita garisi juga sini. Oke, terus yang ini juga kita garisi di puncaknya. Ada di sini. Nah, untuk yang ini juga kita turun ke sini ya teman-teman. Ini juga kita turun ke sini. Ada di sini. Nah, oke, mungkin yang ini juga kita turun. Ada di sini. Dan satu lagi ada di sini. Oke, mungkin kalau untuk puncak yang ini kita bisa langsung garis ke sini ya teman-teman. Kita dapat garis di sini. Sini coba bisa tarik garis saja. Jangan lupa pencet shift ya untuk dapat garis yang lurus. Nah, kita udah dapat nih garis-garis yang ada pada thermal eventnya gitu. Thermal event yang terjadi di mana saja. Oke. Nah, di sini kita bisa menentukan nih berapa persen turunannya atau kayak penurunan massa yang ada gitu ya. Kayak pengurangan massa yang ada di tiap thermal eventnya. Nah, caranya bisa kita tentukan dulu di garis mana atau di titik mana gitu ya si garis ini tuh berada. Mungkin kita pencet di sini, kita pencet ini ya, screen reader yang ini ya teman-teman, screen reader. Kita pencet saja di sini garisnya. Nah, kita dapat angkanya di 98,42. Kita bisa pencet yang teks ini, kita pencet di sini, terus kita tulis 98,42 dalam bentuk persen. Ini kita udah dapat data yang pertama. Selanjutnya data yang selanjutnya ini kita bisa kecilkan saja karena terlalu besar. Terus kita bisa pencet juga lagi di 95,89. Sembilan lima koma delapan sembilan ya teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya garis yang ketiganya 93,11. 93,11.
Nah, mungkin karena caranya sama, kita percepat saja ya teman-teman untuk mendapatkan hasil dari turunannya. Oke. Nah, di sini kita udah dapat ya teman-teman garis atau titik berapa aja yang ada di garis-garis tersebut. Nah, di sini kita bisa tentukan selisih yang ada. Nah, di sini kita bisa gariskan dulu ya teman-teman. Ini kita gariskan. Klik 2 kali agar warnanya menjadi hitam. Default, terus apply. Nah, kita gariskan dulu semuanya teman-teman. Nah, ini sudah kita gariskan semua ya teman-teman dengan cara yang sama seperti tadi. Nah, di sini untuk kita menentukan berapa sih atau gimana sih kita menentukan penurunan yang ada, berapa penurunan yang ada. Di sini kita bisa lakukan pengurangan dari data yang terbesar dikurangi data yang terkecil. Oke. Kita bisa kurangi saja 98 kurangi 98,42 dikurangi 95,89. Nah, ada di angka 2,53 ya teman-teman. Nah, sini kita udah dapat angkanya. Di sini ada 2,53. Terus untuk selanjutnya juga sama, kita kurangi 95,85 95,89 teman-teman. Kurangi dengan 93, berapa itu? Kurangi 93,11. Kita dapat angkanya di 2,78. Kita bisa kontrol C saja di sini. Ini kita bisa zoom saja ya teman-teman kalau emang angkanya terlalu kecil. 2,78. Oke, untuk selanjutnya di 93,11 kita kurangi dengan 88,8. Kita dapat di 503 di sini ya, 503. Nah, mungkin karena caranya sama, kita tinggal kurang-kurangi saja, kita bisa percepat saja ke langkah selanjutnya. Oke. Nah, teman-teman di sini kita dapat ya turunan atau perkurangan dari penurunan massa yang ada gitu ya. Nah, di sini kita dapat ada yang 2,5, 2,78, 5,03 dan 7 dan seterusnya ya. Nah, karena di sini kita akan menggunakan data yang lebih dari 5, maka yang kurang dari 5 ini bisa kita eliminasi atau kita hapuskan saja ya teman-teman. Nah, di sini mungkin kita bisa hapuskan yang data yang ini ya teman-teman. Kita hapuskan dua data yang ini. Kita hapuskan saja. Nah, di sini kita bisa cari lagi. Kita bisa tarik garis lagi juga di sini. Pencet shift. Kita tarik garis di sini. Nah, kita bisa lakukan pengurangannya. Dan selanjutnya ada di data yang di sini teman-teman. Bisa kita hapuskan saja. Nah, di sini bisa kita tarik garis langsung ke sini saja ya teman-teman. Nah,
Lalu kita bisa hitung saja seperti tadi. Bagaimana cara kita menghitung? Seperti pengurangan tadi, kita bisa menghitung 98,42 kita kurangi dengan 93,11. Nah, di sini kita udah dapat ya datanya teman-teman dari penurunan massa yang ada. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa semakin turun tuh penurunan massanya semakin besar. Mungkin ada yang semakin kecil, ada yang mengecil juga, tapi di sini kita bisa lihat gitu ya penurunannya tersusun gitu ya. Dari kecil, besar, terus kecil kembali, terus besar kembali. Nah, mungkin ini adalah data yang kita dapat dari analisis thermal, yaitu data ini kita dapatkan data ini adalah hasil data yang ada gitu ya dari ini. Dan di sini juga kita mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5 thermal event yang ada gitu ya, 5 penurunan yang ada. Jadi mungkin kita cukupkan videonya sampai di sini. Terima kasih semuanya sudah menonton. Bye bye, sampai jumpa.